Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasifah Putri Dwi dengan NIM 2414040019. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata perkuliahan Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulheldi MAG dan Bapak Edwin Jerry MAG. Baiklah, di video ini terdapat penjelasan tentang Quran Surah Yunus ayat 5 dan Quran Surah Al-Isra ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Wa ja'alnal laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahar mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu adadas sinina wal hisab. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan sedemikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan asbabun nuzul dan keterkaitan dengan pendidikan dari Quran Surah Yunus ayat 5 dan Quran Surah Al-Isra ayat 12. Pertama itu ada asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran Surah Yunus ayat 5. Ayat ini tidak memiliki riwayat asbabun nuzul khusus yang menyebut peristiwa tertentu. Namun ayat ini turun sebagai penjelasan umum untuk menegaskan kebesaran Allah kepada kaum musyrik Mekah. Mereka dahulu menyembah matahari dan bulan
Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa matahari dan bulan itu hanyalah ciptaan Allah, bukan Tuhan. Kemudian yang keterkaitan dengan pendidikan. Pertama itu ada pendidikan tentang ilmu dan pengetahuan alam. Ayat ini mendorong manusia untuk berpikir dan meliti ciptaan Allah. Dalam konteks pendidikan, ini menjadi dasar ilmu astronomi, fisika, dan matematika karena perhitungan waktu, tahun, dan kalender itu berasal dari pergerakan matahari dan bulan. Jadi, belajar ilmu sains itu juga termasuk bentuk ibadah kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pendidikan tentang ketelitian dan manajemen waktu. Allah menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diatur itu dengan perhitungan yang tepat. Ini mendidik manusia untuk disiplin waktu, teratur, dan menghargai waktu dalam belajar maupun bekerja. Kemudian yang ketiga, pendidikan tentang tauhid. Ayat ini menanamkan nilai tauhid bahwa ciptaan Allah, matahari dan bulan tadi bukanlah Tuhan, tetapi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pendidikan keimanan, ini mengajarkan anak-anak untuk melihat ilmu dan alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, bukan sekedar fenomena biasa. Kemudian Quran Surah Al-Isra 12. Makna dari Quran Surah Al-Isra 12 itu sendiri, Allah menjelaskan bahwa malam dan siang itu memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Malam untuk beristirahat dan penuh ketenangan, siang untuk kita bekerja, belajar, dan beraktivitas. Melalui keduanya, manusia bisa mengatur waktu hidup dan mengembangkan peradaban. Kemudian asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Isra 12. Seperti ayat yang sebelumnya, ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul, tapi ayat ini turun sebagai bukti kebesaran Allah kepada kaum musyrik Mekah yang menganggap siang dan malam itu terjadi karena kekuatan dewa atau bintang, bukan karena ketetapan Allah. Maka Allah menegaskan bahwa siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesarannya dan manusia harus memanfaatkannya dengan baik. Kemudian keterkaitan dengan pendidikan. Yang pertama ada pendidikan tentang manajemen waktu dan disiplin. Siang dan malam adalah sistem waktu yang Allah ciptakan agar manusia itu belajar mengatur aktivitas hidupnya. Dalam pendidikan, ini berarti pentingnya mengatur jadwal belajar, jadwal kita istirahat, jadwal kita beribadah secara seimbang. Kemudian yang kedua, pendidikan tentang keseimbangan hidup. Malam itu waktu kita istirahat dan refleksi tubuh, siang itu waktu kita berjuang dan berusaha. Dalam pendidikan, siswa itu diajarkan menyeimbangkan antara belajar, istirahat, dan spiritualitas agar hidup kita teratur dan sehat. Kemudian yang ketiga, pendidikan tentang ketelitian dan ilmu pengetahuan. Allah menegaskan bahwa malam dan siang itu membantu manusia menghitung tahun dan waktu. Ini menjadi dasar lahirnya ilmu falak atau astronomi dalam Islam dan sistem kalender Hijriyah dan Masehi. Artinya, Islam itu mendorong umatnya untuk mempelajari sains dan menghargai waktu. Kemudian pendidikan tentang kebesaran Allah. Siang dan malam yang berganti menunjukkan kekuasaan Allah. Dalam pendidikan keimanan, ini mendidik siswa agar melihat kebesaran Allah melalui keteraturan alam. Dan yang terakhir, kesimpulan dari keduanya, kedua ayat ini mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan keimanan itu tidak bisa dipisahkan. Allah menciptakan matahari, bulan, siang, dan malam agar manusia itu belajar menghitung waktu, disiplin, bekerja keras di siang hari, dan beristirahat di malam hari. Dalam pendidikan, ayat ini menanamkan tentang nilai ilmu, disiplin, keseimbangan hidup, dan rasa syukur kita kepada Allah atas keteraturan alam semesta ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.